ciri orang takwa suka bersedekah, suka berinfak. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, menginfakkan harta di waktu lapang maupun di waktu sempit. Banyak duit atau sedikit uang, dia tetap berinfak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat kedermawanan. Kalau bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Sehari-hari dermawan, kalau Ramadan lebih dermawan, suka bersedekah. Kita jangan merasa tidak bisa bersedekah. Semua kita bisa bersedekah. Maka saya nulis buku, salah satunya berjudul Siapapun Bisa Sedekah. Semua orang bisa sedekah. Sedekah itu apa? Sedekah itu dari kata sodako. Sodako itu artinya benar. Kalau orang bersedekah berarti dia membuktikan kebenaran imannya. Maka kata Rasulullah SAW, as-sadaqah burhanun. Sedekah itu bukti keimanan. Jadi kalau kita sudah menyatakan diri beriman, kita buktikan keimanan kita. Salah satunya adalah sedekah. Kenapa saya bilang siapapun bisa sedekah? Karena sedekah itu bisa dengan harta, sedekah juga bisa tanpa harta. Nah, di dalam buku ini ada 15, saya sebutkan ada 15 bentuk sedekah dengan harta. Lalu ada 28 bentuk sedekah tanpa harta. Jadi kesimpulannya, banyakkan sedekah tanpa harta daripada sedekah dengan harta. Nah, apa yang jarang dibahas? Sedekah dengan harta itu. Misalnya membantu bayar utang. Membantu bayar utang. Ini disebutkan pada halaman 54. Membantu bayar utang. Dan di dalam hadis disebutkan seorang laki-laki mendapat musibah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan buah yang dibelinya, sehingga hutangnya menjadi banyak. Kan kalau dia misalnya tukang buah, dia beli buah, bisa jadi buah itu ada masaknya kan. Di buah kalau 3 hari nggak laku udah busuk misalnya gitu. Atau ada faktor-faktor lain, musibah. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, karena dia punya utang banyak, dengan sebab itu bersedekahlah kepadanya, bantu dia supaya dia bisa bayar utangnya, sedekah. Maka para sahabat mengumpulkan dana sehingga yang punya utang ini bisa membayar utangnya. Tapi ternyata belum cukup juga. Uang yang terkumpul tidak sebanyak yang dibutuhkan. Maka kepada yang ngutangin itu dikatakan, ambillah apa yang kamu temukan, tidak ada cara lain bagimu selain cara itu. Ya sudah, terima aja dulu segini, nanti kurangnya urusan belakangan. Ini sebuah contoh. Jadi kalau orang punya utang
dia tidak mampu membayarnya, kita bantu membayarkannya, nyumbang. Cuma kan yang repot sekarang utangnya utang mobil. Saya aja gak punya mobil, masa bayarin dia? Itu aja masalahnya, karena orang ini utang jadi gaya hidup. Utang jadi gaya hidup, apa aja utang. Umroh aja utang. Ada yang pergi umroh dengan cara utang. Umrohnya udah pulang, utangnya masih belum lunas. Mau ganti handphone, utang. Kartunya juga kartu utang. Mestinya ATM, ini kartu kredit. Yang kartu kredit kartu utang. Pergi ke toko, ambil, gesek. Oh, udah tuh utang. Bulan depan datang tagihan. Begitu. Jadi mestinya punya kartu ATM, bukan punya kartu kredit. Punya Pak Ustadz kartu ATM, cuma kagak ada saldonya. Begitu Pak. Jadi orang bisa bersedekah dengan harta dengan cara membayarkan orang yang punya hutang. Apalagi orang bisa bersedekah dengan harta dengan cara meminjamkan uang, minjemin duit. Ibu suka ngikut arisan gak Bu? Bu, ikut arisan. Gak apa-apa ikut arisan. Arisan itu kalau belum dapat namanya nabung. Kalau udah dapat namanya utang. Kan ada tuh Ustadz bilang jangan ikut arisan, itu berpotensi jadi utang. Lah kan yang ngutangin juga boleh. Ngutangin itu bagus. Makanya dulu orang Betawi bilang ngangkat arisan. Nah, bukan dapat arisan, ngangkat arisan. Kenapa? Karena kalau dapat duit dari arisan itu rasanya banyak. Tiba-tiba dapat duit banyak dari arisan. Gak apa-apa ikut arisan. Tapi ingat, yang udah dapat namanya utang. Nah, kalau kita pinjemin duit, separohnya bernilai sedekah. Nah, ada orang pinjam duit kepada kita 1 juta, itu sama dengan kita bersedekah kepada dia 500.000. Sejutanya balik, kan nanti dia bayar. Sejutanya balik, tapi kita dapat nilai pahala sedekah 500.000. Begitu. Ada hadisnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Kata Rasulullah, inna salafa yajri majra syatris sadaqah. Qala na'am kadzaka qala fahuz al-an. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya pinjaman uang itu berlaku seperti separuh sedekah. Jadi kalau kita pinjemin duit, itu separohnya bernilai sedekah. Ibnu Uznan berkata, ya, dan ini berlaku seperti itu. Al-Qamah berkata, ambillah uangmu sekarang. Jadi jelas bahwa kalau kita pinjemin duit 1 juta, itu kita dapat nilai sedekah 500.000. Karena pinjam meminjam itu adalah tolong menolong. Jadi kalau kita minjemin duit itu jangan cari untung,
cari pahala. Bang, saya mau pinjam duit bang, ada nggak bang? Buat apa? Buat anak saya belum bayar uang kuliah. Berapa itu? 5 juta. Kapan mau bayar? Bulan depan. Nih, saya pinjemin 5 juta. Nah, itu sama dengan sedekah kepadanya 2,5 juta. Nah, udah begitu. Nggak boleh ngambil untung. Kalau dulu bayar 7 juta sih gue pinjemin. Maka yang 2 juta itu namanya kelebihan. Kelebihan itu namanya riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Jadi kalau minjemin duit 5 juta harus dikembalikan 7 juta, yang 2 juta itu namanya riba. Tanpa saya minta, ternyata yang minjem duit ngasih kelebihan. Pak, Bapak kan udah pinjemin duit saya 5 juta. Nih, saya bayar 5 juta. Oh iya, alhamdulillah, udah bisa dikembalikan. Pak, Bapak kan udah bantu saya sehingga anak saya bisa melanjutin kuliahnya. Sebagai tanda terima kasih Bapak udah bantu saya, ini hadiah dari saya 2 juta. Boleh, saya boleh terima. Namanya hadiah, sebagai bentuk terima kasih dia udah dibantu. Gak apa-apa, boleh. Saya cukup mengatakan terima kasih saja sudah. Jangan bilang apa? Nah, yang begini gue demen nih kalau minum duit, tahu terima kasih. Lu nanti kalau perlu duit minjem aja sama gua kalau caranya begini. Nah, itu yang gak boleh. Atau bersamaan dengan itu ada orang datang. Nah, lu mau ngapain kemarin? Mau minjem duit pak? Nah, kalau minjem duit nih kayak dia nih, orang kan tahu terima kasih. Minjem 5 juta, balikin 7 juta. Lu mau kayak dia? Ya mau. Ya udah gue pinjemin kalau begitu. Nah, itu yang gak boleh. Itu namanya jadi rentenir baru. Itu contoh ya. Kan tadi ada 15, nggak mungkin 15-15 saya uraikan di sini. Nanti dibaca bukunya. Nah, terus kalau sedekahnya tanpa harta apa? Kalau sedekah tanpa harta ini juga banyak. Tadi ada berapa? 28. Saya baca satu hadisnya saja. Satu hadisnya. Hadis ini dari Abu Burdah, diriwayatkan oleh Bukhari. Ala kulli muslimin shadaqah. Setiap muslim wajib harus bersedekah. Qalu ya Rasulullah araita illam yazid. Bagaimana kalau enggak mampu, enggak punya harta? Qala ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Nah, kalau begitu bekerjalah dengan tangannya sehingga ia bermanfaat bagi dirinya lalu bersedekah. Kerja dengan tangan, kan punya tenaga, bekerjalah dengan tenaga, usaha dengan tenaga. Nah, itu nilainya sedekah buat dirinya. Jangan malas. Makanya ada sahabat, kalau bahasa sekarang namanya kerja keras, kerja kasar, namanya Sa'ad bin Mu'az. Nabi ketemu sama Sa'ad bin Mu'az. Itu ketemu bukan cuma assalamualaikum, tapi juga salaman. Salaman, berjabatan tangan. Ini 2 tahun orang salamannya begini. Salaman begini. Lu mau ngajak itu salaman atau mau ngajak berantem kan? Salamannya mepel gara-gara corona. Nabi salaman. Waktu Nabi salaman itu Nabi merasakan tangannya ini kasar banget.
itu istilah kita? Kapalan. Muaz, Sa'ad, kenapa tanganmu sampai kapalan begitu? Saya kerja keras ya Rasul. Saya kerja kasar untuk bisa menafkahi diri dan keluarga. Yang penting halal. Wah, Nabi senang. Nabi senang. Maka Nabi salaman sekali lagi. Salaman sekali lagi. Bahkan itu tangan ditarik oleh Nabi, lalu Nabi menciumnya. Dicium. Tangan yang kasar itu dicium. Kenapa? Nabi menghargai orang yang mau kerja keras. Sekarang maunya kerja cerdas. Akhirnya ditipu. Kerja cerdas, punya duit 50 juta, bagaimana nggak ngapa-ngapain, ada hasilnya. Ya diinvestasikan. Nggak tahu dia investasinya. Ditipu duit. Orang duit banyak kok ditipu. Kalau urusan Yusuf Mansur saya nggak tahu. Antum lebih tahu. Baik. Terus sahabat ini nanya lagi, bagaimana kalau dia nggak sanggup juga, nggak bisa juga? Kalau begitu membantu orang yang membutuhkan lagi minta pertolongan, nolong orang, bantu orang, itu juga sedekah. Pak, tolong dong Pak, tolong apa? Ini buangin sampah. Sampah udah diikat di kantong plastik, tolong dong dibuang ke tempat sampah. Nah, jangan bilang apa, enak aja lu nyuruh gua. Nah, gitu. Ya bantu. Seorang ibu mungkin berat bawanya, itu namanya menolong. Gak apa-apa. Bagaimana kalau nggak bisa juga? Hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan. Berbuat baik, menahan diri dari berbuat buruk, itu sedekah nilainya. Karena keduanya adalah sebaik-baik sedekah. Jadi itu namanya tanpa harta. Ada lagi hadis yang terkenal, pendek tapi terkenal. Karena pendek jadi terkenal tuh hadis. Kalau panjang nggak terkenal. Gak ada yang hafal. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Anak TPA hafal tuh. Apa tuh artinya? Senyummu pada saudaramu itu adalah sedekah. Senyum itu sedekah. Kalau senyum pakai duit apa enggak? Enggak. Jadi kalau orang nggak punya duit masih bisa sedekah dengan cara senyum. Ada tamu datang senyum, ketemu teman senyum, gitu. Begitu. Senyum. Cuma karena nggak punya duit, senyum jadi susah, itu aja masalahnya. Ibu kenapa sih cemberut aja? Gue lagi nggak punya duit tahu. Emang kalau cemberut jadi punya duit? Kita nggak punya duit, terus cemberut jadi punya duit apa enggak? Gara-gara cemberut? Enggak juga. Coba kalau orang dagang cemberut, kagak jadi beli. Tuh barang-barangnya bagus tuh, di sini aja. Enggak. Yang dagang cemberut aja. Akhirnya apa? Rezeki jauh. Nah, itu contoh. Jadi begitulah. Sedekah itu bisa banyak macamnya. Sampai di dalam buku ini disebutkan juga memberi saran, memberi petunjuk. Misalnya nih, ada orang nggak tahu jalan. Nah, terus di pinggir jalan kan suka ada orang jualan tuh, jualan minuman, jualan permen dan sebagainya. Tiba-tiba ada mobil berhenti di depan warung kecilnya itu. Dipanggil, Pak sini Pak. Dikira mau ngapain? Dikira mau beli. Nah, gitu.
Pak, kalau ke Manggarai dari sini lewat mana ya? Gua kirain mau beli. Nanya Manggarai. Kesel dia. Karena kesel, akhirnya apa? Dia tunjukin jalan yang gak benar. Pak, Bapak lurus sana. Nanti ada putar balik, Bapak putar balik. Sesudah putar balik, Bapak lurus saja tuh nyampe di pasar Minggu. Karena kesel dia, jangan begitu. Emang orang kadang-kadang nanya alamat nggak pakai adab. Mestinya kan turun dari mobil, permisi Pak, kalau mau ke Manggarai lewat mana dari sini kan gitu. Jadi tunjukin. Nah, nunjukin orang sesat di jalan itu sedekah. Kenapanya tadi? Termasuk sedekah. Ya main bola. Ngomong-ngomong, Google Map itu siapa yang bikin ya? Wah, itu kalau dia orangnya beriman kepada Allah, waduh, pahalanya banyak banget tuh. Google Map itu pahalanya gede banget. Kenapa? Dia banyak nunjukin jalan. Dulu Pak, orang perempuan nggak tahu jalan. Orang perempuan nggak tahu jalan dulu. Sekarang orang perempuan yang nunjukin jalan. Benar nggak? Tetaplah di jalan Saharjo sejauh 300 meter. Pakai suara ngomong. Itu yang ngomong siapa? Laki atau perempuan? Perempuan yang ngomong. Beli baju. Jadi dulu orang perempuan nggak tahu jalan, sekarang dia yang nunjukin jalan. Pahalanya besar tuh kalau dia orang beriman. Tapi kalau dia tidak beriman, dia sekedar dapat keuntungan duniawi. Nah, disitulah pentingnya beriman. Dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Silakan nanti bisa membaca buku ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.